Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Arsaputra dengan NIM 210730024 dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang masalah penegakan hukum yang terjadi di lingkungan. Pengertian hukum lingkungan yaitu manusia tumbuh dan berkembang bersama lingkungan di sekitarnya. Setiap interaksi manusia, baik sama manusia dan dengan lingkungan, akan memberikan dampak bagi manusia itu sendiri, baik dampak positif maupun dampak negatif. Oleh karena itu, dirancang sebuah aturan hukum untuk mengatur keseimbangan manusia dan lingkungan tempat tinggalnya. Hukum lingkungan mengatur pola lingkungan beserta semua perangkat dan serta kondisi bersama manusia yang berada dalam mempengaruhi lingkungan tersebut. Daud Silalahi sebagai founder dari firma ini merupakan tokoh hukum lingkungan Indonesia yang menyadari pentingnya 3 pilar, yaitu pilar ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial masyarakat, di mana kalau kolaborasi yang ideal di antara ketiganya melahirkan konsep pembangunan berkelanjutan yang kemudian digunakan sebagai tujuan pembangunan global. Aspek hukum lingkungan yaitu hukum lingkungan merupakan suatu kedisiplinan ilmu yang cukup luas, sehingga terkadang dirasakan tidak mudah untuk dipahami, karena mencakup aspek 1. Lingkungan tata lingkungan, 2. Perlindungan lingkungan, 3. Kesehatan lingkungan, 4. Kesehatan manusia, 5. Tata ruang, 6. Aspek sektoral, 7. Otonomi daerah, 8. Internasionalisasi lingkungan, dan 9. Penegakan hukum. Peraturan Undang-Undang Hukum Lingkungan. Hukum lingkungan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang merupakan generasi ketiga pengaturan hukum lingkungan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memiliki beberapa jenis instrumen penegakan hukum lingkungan. Jenis penegakan instrumen tersebut antara lain sanksi administrasi, yaitu di mana sanksi administrasi bersifat mengawasi dan melakukan tindakan pencegahan pelanggaran hukum lingkungan. Sanksi administrasi terdiri atas teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan. 2. Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan, di mana penyelesaian ini bersifat musyawarah antara masyarakat agar terjaminnya mufakat antara kedua belah pihak. Yang ketiga, penyelesaian sengketa lingkungan di pengadilan. Penyelesaian melalui pengadilan dilakukan apabila terjadi pihak tertentu yang dirugikan secara materi, sehingga pihak yang bertanggung jawab wajib untuk membayarkan sejumlah uang tergantung keputusan pengadilan. 4. Penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana dalam undang-undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Contoh perlindungan dan penegakan hukum di masyarakat adalah sebagai berikut. 1. Masyarakat menyerahkan pelaku tindak kriminal kepada polisi. 2. Manusia menangkap pelaku pembegalan yang terjadi di masyarakat. 3. Pengadilan memberikan vonis berat kepada pelaku pelecehan seksual. Dan 4. Pengadilan memberikan hukuman berat dan pencabutan hak politik kepada terdakwa kasus korupsi. Baik, kesimpulan dari materi yang saya jelaskan tadi adalah hukum lingkungan merupakan hukum yang mendasari pelanggaran, perlindungan, dan tata pengelolaan serta peningkatan ketahanan lingkungan. Selain itu, dikatakan pula bahwa hukum lingkungan adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang tingkah laku orang tentang apa yang seharusnya dilakukan terhadap lingkungannya. Yang
pelaksanaannya peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang. Baik, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk menjelaskan penegakan hukum yang terjadi di lingkungan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.